Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan nge-share sedikit ilmu yang saya punya tentang kromatografi. Kromatografi di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah teknik untuk memisahkan dua atau lebih padatan terlarut yang ada dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen atau berupa molekul yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Molekul yang memiliki ikatan yang kuat dengan kolom akan cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan molekul yang berikatan lemah. Dengan ini, berbagai macam tipe molekul dapat dipisahkan berdasarkan pergerakan pada kolom. Adapun jenis-jenis kromatografi ada 4, yaitu kromatografi kolom, kromatografi gas, kromatografi kertas, dan kromatografi lapis tipis. Pertama, kita masuk kepada kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah teknik pemisahan dan pemurnian dari suatu campuran, baik itu dalam fase cair maupun padat, untuk menghasilkan senyawa yang diinginkan secara individu. Pemisahan dalam kromatografi kolom didasarkan pada perbedaan interaksi setiap senyawa yang diinginkan dipisahkan dengan media kromatografi kolom yang digunakan. Sama seperti pada kromatografi lain, pada kromatografi kolom juga digunakan media berupa fase diam dan fase gerak. Pada umumnya, fase diam dan fase gerak dibuat berdasarkan kepolarannya, di mana keduanya dibuat berlawanan seperti fase diam yang bersifat polar dan fase gerak yang cenderung lebih nonpolar. Prinsip kerjanya yaitu memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan fase gerak. Jika suatu campuran terdiri dari beberapa komponen, maka setiap komponen tersebut memiliki struktur masing-masing yang sifatnya khas untuk setiap senyawanya. Salah satu sifat yang berpengaruh dalam kromatografi kolom adalah kepolaran senyawa serta berat dan ukuran molekul. Ketika ukuran molekul dari komponen yang akan dipisah relatif besar, maka komponen tersebut akan susah bergerak sehingga lebih lama bertahan pada fase diam. Sebaliknya, untuk molekul yang berukuran kecil akan lebih mudah bergerak sehingga akan lebih cepat dalam melewati fase diam ketika proses elusi. Di sini ada gambar, saya akan menjelaskan sedikit. Kromatografi kolom menggunakan alat berupa kolom yang berupa dari gelas atau kaca yang ditempatkan secara vertikal sehingga zat dapat turun secara perlahan dengan bantuan gravitasi. Pada kolom tersebut juga dilengkapi dengan keran yang berfungsi untuk mengalirkan fase gerak atau eluen sehingga dapat ditampung menggunakan wadah seperti flakon. Adapun kelebihan dan kelebihannya itu dapat digunakan untuk analisis dan aplikasi preparatif, digunakan untuk menentukan jumlah komponen campuran, digunakan untuk memisahkan dan purifikasi substansi. Kekurangannya yaitu untuk mempersiapkan kolom dibutuhkan kemampuan teknik dan manual. Metode ini sangat membutuhkan waktu yang lama. Di sini saya mempunyai video bagaimana pekerjaan dari kromatografi kolom. Pertama adalah pipet tetes, yang kedua buret dan statif, yang ketiga gelas kimia. Bahan 1. Silika gel, 2. Etanol, 3. Kampas, 4. N-heksana, 5. Pewarna makanan, 6. Pasir. Cara kerja. Di sini bahan yang kita gunakan adalah silika gel, pewarna makanan, bubur alumina, dan eluen. Eluen yang kita gunakan adalah etanol dengan N-heksana yang telah dihomogenkan. Mula-mula sumbat buret dengan kapas. Lalu masukkan bubur alumina ke dalam buret. Kemudian masukkan secara berturut-turut silika gel, pewarna makanan,
Kita masuk kepada yang kedua, yaitu kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase gerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Penggunaan umum kromatografi gas mencakup pengujian kemurnian senyawa tertentu atau pemisahan komponen berbeda dalam suatu campuran, atau kadar relatif komponen tersebut dapat pula ditentukan. Dalam beberapa kondisi, kromatografi gas dapat membantu mengidentifikasi senyawa. Dalam kromatografi preparatif, kromatografi gas dapat digunakan untuk menyiapkan senyawa murni dari suatu campuran. Dalam kromatografi gas, fase gerak berupa gas pembawa, biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Fase diam berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan pendukung fase diam yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut dengan kolom. Prinsip kerjanya, yang pertama, gas pembawa atau biasanya menggunakan helium, argon, atau nitrogen dengan tekanan tertentu dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Yang kedua, komponen sampel akan terabsorpsi oleh fase diam dengan kecepatan yang berbeda. Di sini ada gambar, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerjanya. Sampel diinjeksikan ke injektor yang suhunya telah diatur. Setelah sampel menjadi uap, akan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom, sehingga komponen akan terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan. Komponen yang terpisah menuju detektor akan menghasilkan senyawa listrik yang besarnya proporsional. Sinyal listrik tersebut akan diperkuat oleh amplifier. Kromatografi akan dicatat oleh recorder puncak. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kromatografi gas, yang pertama, kelebihannya, analisis dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, sensitivitasnya tinggi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi konstituen rening. Yang keempat, batas deteksi sampai dengan 10-9 gram per liter. 5. Dapat menggunakan komponen komputer untuk mengontrol bagian-bagian kromatograf dan menyimpan hasil data percobaan. Kekurangannya, yang pertama, teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah yang besar. Pemisahan pada tingkat miligram mudah dilakukan, pemisahan pada tingkat gram mungkin dilakukan, tetapi pemisahan dalam tingkat pon atau ton sukar dilakukan, kecuali jika ada metode lain. Yang ketiga, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak berisi reaktif terhadap fase diam dan zat larut. Saya mempunyai video bagaimana cara kerja dari kromatografi gas.
Kita masuk kepada kromatografi yang ketiga, yaitu kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kromatografi kertas digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponennya. Adapun prinsip kerjanya, yaitu pelarut bergerak lambat pada kertas, komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda, dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Bisa dilihat pada gambar ini. Adapun kelebihan dan kelebihannya tidak diperlukan peralatan yang teliti dan mahal, dapat diperoleh hasil yang baik walaupun dengan peralatan dan materi yang sederhana. Senyawa yang terpisah dapat dideteksi pada kertas dan diidentifikasi. Kekurangannya yaitu banyaknya permasalahan menyangkut cara pemasukan fase gerak, perambatan fase gerak, dan penggumpalan. Membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan parameter senyawanya diuji. Nah, saya mempunyai video bagaimana cara kerjanya pada kromatografi kertas. Lanjut ke kromatografi lapis tipis, kromatografi yang keempat. Kromatografi lapis tipis adalah cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dengan mengetahui kuantitasnya yang digunakan.
Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobi, seperti lipida-lipida yang sifatnya hidrokarbon yang suka dikerjakan dengan kromatografi kertas. Prinsip kerjanya, yang pertama, kromatografi gas menggunakan sebuah lapis tipis silika atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Yang kedua, gel silika atau alumina merupakan fase diam. Yang ketiga, fase gerak merupakan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Yang keempat, pelaksanaan ini biasanya dalam pemisahan warna yang merupakan gabungan dari beberapa zat pewarna. Ini dia gambar dari kromatografi lapis tipis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kromatografi lapis tipis, beberapa kelebihannya itu yang pertama, kromatografi lapis tipis lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. Yang kedua, identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. Yang ketiga, perlakuan dapat dengan elusi secara mekanik, menurun, atau dengan cara elusi 2 dimensi. Yang keempat, ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Yang kelima, hanya membutuhkan sedikit pelarut. Yang keenam, biaya yang dibutuhkan terjangkau. Yang ketujuh, jumlah perlengkapan sedikit. Adapun kekurangan dari kromatografi lapis tipis yaitu, yang pertama, butuh ketekunan dan kesabaran ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Yang kedua, butuh sistem trial dan error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun.